Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galus Ria Parmana dengan NIM 2010111428 dari kelas 08 TPLP 004 Universitas Temanggung. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah yaitu Etika Profesi yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus besar dalam dunia cyber, yaitu kasus pelanggaran data pada Capital One yang terjadi di 2019. Dalam analisis ini, kita akan membahas mulai dari pengertian unauthorized access, kronologi kejadian, pelaku, objek kasus, analisa kasus secara detail, penanganan hukum, solusi pencegahan, hingga kesimpulan dari analisa kasus tersebut. Pengertian unauthorized access. Unauthorized access adalah tindakan masuk atau suatu sistem menggunakan jaringan atau data tanpa izin yang sah. Ini merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang dimana pelaku berhasil menembus pertahanan sistem untuk mencuri informasi sensitif atau merusak data. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kejadian. Pada Maret 2019, Capital One yang merupakan salah satu bank terbesar di Amerika Serikat menjadi salah satu korban pelanggaran data besar. Insiden ini melibatkan pencurian informasi pribadi dari lebih dari 100 juta aplikasi kartu kredit. Data yang dicuri mencakup nama, alamat, skor kredit, batas kredit, saldo, riwayat pembayaran, informasi kontak, dan dalam beberapa kasus yaitu nomor jaminan sosial dan rekening bank. Di sini tokoh atau pelaku utamanya yaitu adalah Paige Thompson, seorang mantan insinyur perangkat lunak di Amazon Web Services atau AWS. Dengan menggunakan nama alias erratic, Thompson berhasil mengeksploitasi kelemahan konfigurasi di server Capital One yang di-host oleh AWS. Thompson menggunakan keahliannya untuk mendapatkan akses tanpa izin ke dalam server Capital One. Ia mengunduh data sensitif seperti nama, alamat, nomor jaminan sosial, dan informasi rekening bank. Dia bahkan memposting data ini di forum daring untuk pameran, menunjukkan sejauh mana ia bisa mengeksploitasi sistem. Mari kita analisa kasus ini lebih dalam lagi. Thompson memanfaatkan kelemahan konfigurasi firewall di Capital One yang memungkinkan akses ke data sensitif tanpa autentikasi yang memadai. Kesalahan konfigurasi ini memberikan celah kepada Thompson untuk menembus sistem tersebut dan mencuri data pribadi jutaan pengguna. Di sini saya akan menjelaskan penanganan hukum pada Thompson. Setelah menemukan pelanggaran ini, Capital One segera melibatkan FBI untuk menyelidiki insiden tersebut. Thompson ditangkap pada bulan Juli 2019 setelah pihak berwenang melacak aktivitas daringnya. Dia didakwa dengan beberapa pelanggaran, termasuk 1. Wire fraud, yaitu penipuan menggunakan komunikasi elektronik. 2. Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA, yaitu melanggar undang-undang penipuan dan penyalahgunaan komputer dengan mengakses komputer tanpa izin. Pasal yang dilanggar pada Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA yaitu 18 USC 1030 E2, yaitu mengakses komputer yang dilindungi tanpa izin dan memperoleh informasi. 3. Identity theft, yaitu pencurian identitas dengan menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk keuntungan pribadi. Pasal yang dilanggar pada identity theft yaitu 18 USC Section 1028A, yaitu pencurian identitas yang diperparah atau aggravated identity theft. Dalam persidangan, bukti menunjukkan bahwa Thompson tidak hanya mencuri data dari Capital One.
Ia juga mencuri dari lebih dari 30 entitas lain. Pada bulan Juni 2021, Thompson dinyatakan bersalah atas beberapa dakwaan dan ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara federal pada bulan Oktober 2022, diikuti dengan masa percobaan 5 tahun. Solusi pencegah. Untuk mencegah insiden di masa mendatang, ada beberapa langkah yang harus diambil, yaitu 1. Peningkatan keamanan cyber. Perusahaan harus secara rutin mengaudit dan memperbarui keamanan sistem mereka untuk memastikan tidak ada celah yang harus dieksploitasi. 2. Pelatihan keamanan cyber. Karyawan harus dilatih tentang pentingnya keamanan cyber dan cara melindungi data sensitif. 3. Penggunaan alat keamanan yang canggih. Implementasikan alat keamanan seperti firewall yang canggih, enkripsi data, dan sistem deteksi intrusi yang dapat membantu mencegah akses tanpa izin. 4. Pemantauan dan respon yang cepat. Sistem harus dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan harus ada rencana tanggap darurat yang efektif untuk menangani insiden keamanan. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari insiden ini. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti Capital One pun tidak kebal terhadap kejahatan cyber. Penting bagi semua organisasi untuk mengambil langkah proaktif dan melindungi data mereka. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya respon cepat dan kolaborasi dengan otoritas terkait untuk menangani pelanggaran data. Salam penutup. Demikianlah pembahasan kita mengenai insiden Capital One Data Breach 2019. Semoga cerita ini memberikan wawasan dan pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan data di era digital ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Gelus Surya Permana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.